Halo Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kami atas nama MPH terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama-sama. Kepada Penutua Rudi Hendra Kusuma sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Kepada Penutua Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Saudari Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Saudari Astriani Yulinsia dan Adeline Febriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Ismail yang sebagai operator sound system. Kepada Bapak Penutua Timotius selaku operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Berita jemaat hari ini Senin 1 Januari 2024. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 waktu pukul 08.30 WIB jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Ibu Penutua Yemita Murni, song leader Saudari Rizky Adelia dan Saudari Febriana Margareta, pemain keyboard atau musik Martino Lukas Unihin. Liturgi yang kita gunakan tata ibadah hari Minggu bentuk kedua. Untuk berita keuangan kosong, berita kebaktian, saya mengulang lagi kembali, berita kebaktian akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 di tempat keluarga Adrian Sonsongan atau Bapak Mela di Jalan Karatak Taheta. Diundang Bapak Ibu untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan petugas sebagai liturgus Diakon Juni Rumsakarya, pemain keyboard Lukas Unihin, song leader Penutua Esterlina. Hari ini nanti kita akan menyaksikan bersama-sama akan ada baptisan kudus orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah tahun baru. Sementara para petugas untuk memasuki ruangan ibadah, mari kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. PKJ nomor 55. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepring. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya,
karena kasih-Nya tak tepri. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepri. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru. Karena itu bersyukurlah dan pujilah namanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Kita berdoa secara bersahut-sahutan. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dari NKB nomor 447B, NKB nomor 47B, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anak-Mu bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajah-Mu, berhasil dalam karya berkat anugerah.
marilah kita mengangkat puji-pujian kita dari Mazmur pasal yang ke-136, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 secara bersahut-sahutan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, pujilah namanya yang tinggi luhur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau pada kesempatan ini Bapa, kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul menjalani hari baru di tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini Bapa, sebentar lagi kami mau membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami dengar, dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bukalah mata pengertian kami untuk melihat kebenaran-Mu Tuhan. Bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing. Dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucapkan apa yang memuliakan nama Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-27 dengan perikop ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan kepada kita dengan judul Kuserahkan. Mungkinkah dapat ku hadapi semua kenyataan yang telah menjadi begini, pahit terasa hingga menyesatkan dada. Ku tanyakan lagi pada diriku, bila ku dengar kicau burung di sana dan ku rasakan hangatnya sinar mentari, ku coba jua menghalau duka yang luka, walau dengan harapan yang tersisa. Padamu Tuhan ku serahkan semua, hanya Engkaulah tempatku berteduh. Padamu Tuhan ku mohon pengampunan, hapuskanlah semua dosa hidupku. Bila ku dengar kicau burung di sana dan ku rasakan hangatnya sinar mentari, ku coba jua menghalau duka yang luka dengan harapan yang tersisa. Padamu Tuhan ku serahkan semua, hanya Engkaulah tempatku berteduh. Padamu Tuhan ku mohon pengampunan, hapuskanlah semua dosa hidupku. Padamu Tuhan ku serahkan semua, hanya Engkaulah tempatku berteduh. Padamu Tuhan
hapuskanlah semua dosa hidupku. Hapuskanlah semua dosa hidupku. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sebelum pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan pada kita, kembali kita memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 308, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan Kau kekal, Raja hati kami. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru. Kita memasuki tahun 2024 ini. Semangat baru, pengharapan baru yang kita bawa mengawali tahun 2024 ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh mendengar firman Tuhan yang memberkati kita mengawali tahun yang baru ini, melewati kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Kita buka bersama-sama Alkitabnya. Nanti kita baca secara bergantian. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ini adalah anugerah kemurahan Tuhan saja. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Dan ketika kami mengawali tahun yang baru ini, kami mengawalinya dalam iman kepada Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan hidup yang akan kami jalani hanya dalam tangan pemeliharaan-Mu. Sebab kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera bagi kami semua. Lebih-lebih kami dituntun oleh firman Tuhan untuk bagaimana kami menjalani hari hidup kami di tahun yang baru ini. Biarlah firman Tuhan dimeteraikan di dalam hati kami dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkata-katalah melewati hamba-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 kita baca secara bergantian dengan judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Janganlah kamu berbuat dosa,
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebab segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita memulai tahun yang baru, tahun 2024. Kita sudah meninggalkan tahun yang lama yang penuh dengan perjalanan suka dan duka di dalamnya, dan mengawali tahun yang baru ini kita awali dalam iman kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di tahun 2024 ini. Nah, saudara, di tahun yang baru, firman Tuhan pada hari ini melewati surat Paulus kepada jemaat di Efesus berbicara tentang manusia baru. Jadi tidak saja tahunnya yang baru, tetapi hari ini kita disampaikan oleh Tuhan ada manusia baru. Kalau berbicara tentang manusia baru, itu berarti ada manusia lama. Nah, seperti tahun baru ada tahun yang lama. Manusia baru berarti ada manusia yang lama. Saudara-saudara, pada umumnya orang senang mempunyai pakaian baru. Seandainya belum dapat membeli pakaian baru, orang berusaha menampilkan pakaian lamanya secara baru. Entah itu dengan menambah hiasan, aksesoris, atau dengan merombak menjadi model yang berbeda. Lalu kita dapat memahami dalam pesan Paulus kepada jemaat di Efesus ini, manusia baru itu seperti apa? Karena tadi dikatakan kalau ada manusia baru berarti ada manusia lama. Maka sangat tegas dijelaskan kepada kita dari pembacaan Alkitab ini apa itu manusia lama, apa itu manusia baru. Kita berbicara yang pertama tentang manusia lama. Ayat 17 ayat 19. Pengajaran Paulus dalam surat Efesus ini memperlihatkan secara jelas perbedaan antara kehidupan manusia lama dan manusia baru. Kenapa Paulus memaparkan ini? Supaya ini menjadi gambaran untuk memperlihatkan kita berada dalam posisi yang mana. Gambaran ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa orang yang hidup dalam kehidupan lama atau manusia lama pada akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Oleh karena nafsunya yang menyesatkan. Ada beberapa kondisi orang yang hidup dalam manusia lama. Yang intinya manusia lama itu adalah manusia yang tidak mengenal Allah. Mungkin dia mengenal Allah tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang mengatur kehidupannya berdasarkan dirinya sendiri, di mana mereka hidup dalam hawa nafsu dan menuruti kedagingan. Pikiran mereka sia-sia, tidak memiliki kebenaran, penuh dengan tipu muslihat, hidup dalam kebejatan,
kelemahan, kesombongan, kehampaan, dan tidak ada kebenaran di dalam mereka. Karena memiliki pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jauh sekali. Karena itu dikatakan tegas di dalam nas ini. Ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, manusia lama ini hidup dalam kebodohan diri mereka sendiri. Karena mereka pikir apa yang mereka lakukan itu benar menurut pikiran mereka. Sehingga menyebabkan keterasingan mereka dari Allah. Yang menyebabkan mereka menjadi bodoh. Karena kedegilan dan kekerasan hati. Itu manusia lama. Itu manusia lama. Dan di dalam ayat 20 sampai 24 kita melihat di sini orang yang hidup sebagai manusia baru. Ia hidup sebagai manusia baru karena iman dan percayanya di dalam Yesus Kristus menjadikannya sebagai manusia baru. Tetapi keadaan orang-orang percaya di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, maka berikut ini gambaran kehidupan praktis sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Orang-orang yang percaya di dalam Kristus, mereka hidup dalam pengenalan akan Allah. Tidak saja mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mengenal apa yang menjadi kehendak dari Tuhan di dalam Yesus dalam hidupnya. Menjaga kekudusan Tuhan itu dalam hidupnya. Serta roh dan pikiran mereka diperbaharui. Mengenal Allah ditandai dengan persekutuannya dengan Allah, yaitu persekutuan di dalam firman Allah. Selalu mencari Tuhan dalam hidup mereka, selalu berupaya untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, menanggalkan manusia lama yang dimaksud adalah manusia yang digambarkan oleh Paulus dalam teks Alkitab ini mengalami pembaharuan dalam roh, adalah bahwa roh yang menguasai tubuh, jiwa, akal dan hati mereka, Roh Kudus Tuhan. Sehingga sangat jelas di sini dari cara-cara kehidupan kita ketika kita marah, bagaimana manusia baru itu. Jangan sampai katanya kamu berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam. Kemudian juga jangan lagi mencuri, tetapi lakukanlah pekerjaan yang baik, bahkan boleh menjadi berkat. Ketika di dalam hidup manusia lama sering mengatakan perkataan-perkataan yang kotor keluar dari mulut, mulai ketika menjadi manusia baru tidak lagi keluar kata-kata itu, tetapi berusaha untuk mengeluarkan kata-kata yang baik. Jangan mendukakan Roh Kudus, artinya jangan menolak kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Segala kepahitan, kegeraman, tidak suka bertikai, tidak suka melakukan tindakan fitnah kepada orang lain, itu ciri-ciri manusia baru yang dikatakan dalam teks Alkitab kita pada hari ini. Kemudian juga dia ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Karena dikatakan Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya seseorang itu dapat berubah karena pembaharuan roh di dalam hidupnya. Ketika seseorang menerima Kristus dan menghayati imannya kepada Yesus Kristus, maka bukan sesuatu yang mustahil seseorang yang dulunya seperti ini dia bisa berubah. Karena itu dari nas ini mengajak kita, apakah kita dalam hidup kita mungkin sering memberikan penilaian terhadap seseorang dari buruknya saja.
Kita bisa saja menilai seseorang dari masa lalunya saja, yang bahkan beranggapan orang itu tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap seperti sedia kala, yang seperti dulu. Orang yang jahat mungkin, orang yang kolot dan seterusnya. Maka teks Alkitab hari ini menuntun kita ke suatu pemahaman bahwa seseorang yang berada di dalam Kristus diciptakan menjadi baru olehnya, serta menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan, akan terus mengalami pembaharuan yang terus menerus dengan kuasa, kekuatan, semangat, dan topangan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang itu tidak akan pernah stagnan. Setiap orang pasti akan bisa mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan bukan saja setiap orang yang bisa mengalami perubahan dalam hidupnya, kita pun juga harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Karena itu ketika kita memasuki tahun yang baru ini, bukan saja tahunnya yang baru, tetapi mari kita juga memperbaharui hidup kita menjadi manusia baru. Tidak seperti manusia yang lama yang penuh dengan dosa. Siapa kita sekarang? Adakah kita tetap menjadi orang lama? Rasul Paulus diubahkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu pesan Paulus kepada jemaat di Efesus ini juga berdasarkan pengalaman Paulus. Bukan karena dia hebat dia mengatakan ini, tetapi ia juga punya masa lalu yang kelam. Pada saat namanya Saulus, ia mengalami perubahan. Tuhan memanggil dia, dan karena perubahan itu ia buktikan, ia nyatakan melewati hidupnya yang selalu berpaut kepada Tuhan, menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, biarlah melewati firman Tuhan hari ini sungguh menuntun kita bagaimana kita menjalani hidup kita di tahun 2024 ini. Biarlah kita semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan menjadi manusia yang baru dan berkenan di hati Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan ini. Binatang ular hanya berganti kulitnya, tetapi tidak mengubah sifat asli, dia tetap ganas. Tetapi kita tidak demikian. Bukan hanya casingnya yang berubah, luarnya yang berubah, tetapi hati kita, hidup kita itu harus berubah. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat tahun baru, selamat menjalani hari-hari hidup sepanjang tahun 2024 ini, dan siap terus diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Melewati firman-Mu sungguh kami diingatkan. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tapi kami hidup di dalam terang Kristus itu, dan menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Karena itu biarlah melewati pengenalan kami di dalam Yesus Kristus, iman dan pengharapan kami semakin dikuatkan. Bahkan lebih-lebih kami senantiasa memperbaharui hidup kami, semakin menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Terlebih ketika kami memasuki tahun yang baru, tahun 2024 ini. Tidak saja tahun yang baru yang kami nikmati, tetapi kami boleh berkomitmen di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menjalani hari hidup kami yang terus diperbaharui oleh kuasa Tuhan. Kami mampu menanggalkan segala perangai-perangai kami yang lama,
yang hidup di dalam dosa itu, yang menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Tetapi kami tanggalkan manusia-manusia yang lama itu yang penuh dengan dosa. Hidup baru di dalam Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memperbarui hidup kami menjadi lebih baik. Karena itu Bapa, tak ada hak bagi kami satu dengan yang lain untuk saling menghakimi. Sebab setiap orang pun dapat mengalami satu pembaharuan dalam hidupnya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di tahun 2024 ini. Namun Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup yang akan kami jalani di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami di tahun ini. Tahun ini menjadi tahun berkat bagi kami. Tahun ini menjadi tahun yang mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan bagi kami. Bahkan tahun di mana kami semakin hidup dalam rasa takut kepada Tuhan, semakin dekat dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan semakin jauh daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati segenap cita-cita, harapan dan impian kami ya Tuhan. Berkatilah itu semua. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Sebab kami percaya Tuhan merancangkan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Ya Bapa, ketika pun juga dalam perjalanan hidup kami ini, kami harus mengalami berbagai pergumulan dunia. Tuhan menguatkan kami, Tuhan memelihara kami, dan tidak membuat kami terjatuh, terpuruk karena keadaan kehidupan yang kami hadapi. Tetapi semakin kami dikuatkan di dalam Tuhan, bahkan setiap perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang terus memberi kekuatan kepada kami. Berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir menjadi tamu yang tetap di dalamnya. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan berhasil, dan apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kami disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memberi berkat rejeki, karunia tambah karunia, hingga hidup kami ini tidak berkekurangan, tetapi kami berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Demikian juga Allah Bapa di sorga. Kami serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi-generasi kami. Sebab berkat itu tidak hanya kami sendiri yang menikmati, berdampak untuk keturunan-keturunan kami. Diberkatilah setiap keturunan-keturunan kami ya Tuhan. Biar mereka menjadi generasi-generasi pemenang di dalam Tuhan, menjadi orang yang takut kepada Tuhan, sukses dan berhasil dalam menggapai cita-cita dan juga melakukan tugas dan pekerjaannya. Juga anak-anak kami yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembang, Tuhan pelihara mereka agar boleh mengalami pertumbuhan yang baik dan sehat. Juga apa yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga rumah tangga, mampukan kami ya Tuhan menjadi orang tua bagi anak-anak kami, yang memberikan contoh dan teladan iman yang baik untuk mereka. Sebab itulah warisan yang boleh kami tinggalkan kepada generasi-generasi kami, yaitu warisan iman. Tuhan, kami juga menyerahkan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah mereka dipimpin, dilindungi oleh Tuhan, diberikan kebahagiaan di masa tua mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka dengan penuh sukacita, bahkan mensyukuri atas setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Berkatilah ya Bapa persekutuan jemaat-Mu dimanapun berada, terlebih persekutuan jemaat GKI Barimba di tempat ini. Biarlah persekutuan jemaat-Mu semakin kuat,
hidup dalam kasih, dalam kebersamaan kami satu dengan yang lain. Dan kami boleh memberi dari apa yang ada pada kami untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendukung setiap pelayanan-pelayanan pelebaran kerajaan Allah di bumi ini, terutama di jemaat GKI Barimba ini. Karena itu diberkatilah setiap jemaat yang terus setia mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja maupun di jemaat, yang mereka berikan, baik itu melewati dana, tenaga maupun pikiran, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kami boleh tetap setia melayani Tuhan, terutama dalam pelayanan kami yang akan kami alaskan dalam nama Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Berikanlah kami roh hikmat dan kemampuan, agar kami dengan kesungguhan hati kami melayani Tuhan dengan setia. Dan Tuhan juga memberkati segenap keluarga dan rumah tangga kami. Demikian juga melewati pelayanan itu, kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan melewati pelayanan kami semakin banyak jemaat-jemaat yang mengenal Tuhan, yang memuji Tuhan. Dan semua kami lakukan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan datang kepada mereka yang sakit. Tuhan datang kepada mereka yang berduka cita. Tuhan datang kepada mereka yang saat ini dalam pergumulan yang berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan itu. Tuhan hadir menolong mereka. Tuhan juga datang kepada mereka yang berkekurangan. Tuhan juga yang menghibur, menguatkan mereka yang terpenjara. Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi mereka yang tengah mencari pekerjaan, bahkan juga yang tengah mencari pasangan hidupnya. Demikian juga yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangganya. Tuhan akan beri semuanya itu tepat pada waktunya, menurut cara waktu dan kehendak Tuhan. Berkatilah keadaan bangsa dan negara kami. Berkatilah juga untuk dunia di mana kami tinggal dan berada ini. Pulihkanlah keadaan kami dari segala peperangan yang terjadi antar bangsa, antar negara, bahkan juga bencana-bencana alam yang menyebabkan banyak korban. Bapa di sorga, Engkau juga memakai para pemimpin kami. Nyatakanlah kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Juga dalam perhelatan politik tahun 2024 yang kami masuki ini, kami percaya ada Tuhan yang bekerja menetapkan pemimpin yang tepat untuk kami semua, baik itu pada saatnya nanti untuk presiden, baik itu bupati, baik itu juga yang duduk di kursi legislatif. Kami percaya ya Bapa, mereka dipilih oleh Tuhan. Mereka akan membawa visi misi untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan diri dan pribadi mereka. Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saatnya nanti mereka akan menerima sakramen baptisan kudus yang dibawa oleh orang tua mereka dan saksi. Karena itu kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami ini. Mereka akan dimeteraikan di dalam nama Tuhan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena itu untuk tumbuh kembang iman mereka selanjutnya ada di tangan orang tua dan saksi yang bertanggung jawab kepada anak-anak ini. Karena itu mampukanlah orang tua dan saksi untuk membimbing mereka secara iman, membawa mereka dalam pengenalan kepada Tuhan sejak kecil mereka, sehingga anak-anak kami ini sejak kecil sampai mereka dewasa akan terus memelihara iman mereka di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang kita akan bersama menyaksikan ada beberapa anak-anak kita yang akan menerima sakramen baptisan kudus yang akan dibawa oleh orang tuanya dan saksi. Karena itu, sementara para orang tua dan saksi mempersiapkan diri untuk bisa maju ke depan, kita kembali memuji nama Tuhan dari lagu PKJ nomor 55 tadi. PKJ nomor 55, bait yang ketiga dan keempat. Hai puji namanya. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kami persilakan untuk ibu dari anak yang akan dibaptis bisa duduk menempati kursi yang disiapkan. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu,
Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah mereka ini dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sebelum anak-anak ini dibaptis, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, orang tua dan juga saksi yang menggantikan anak ini karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya, saya berjanji. Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Allah di dalam baptisan kudus. Nopiani Alensta, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Sapier Rapa Melpiano. Sapier Rapa Melpiano. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Kenisio Aluka Bayan. Kenisio Aluka Bayan.
Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya Dia memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Eri Tasya Godipa. Eri Tasya Godipa. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala kiranya Dia memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Gamaliel Arcelio, betul. Gamaliel Arcelio. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Eplogia. Eplogia. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Noel Gafarel. Noel Gafarel. Saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya Dia memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu, oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapa dan ibu anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah Bapak, Ibu, dan anak-anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja, kami memberi nasihat kepada para bapak, ibu, dan juga saksi anak-anak yang dibaptiskan ini, supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari
Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Selamat untuk para orang tua yang sudah membawa anaknya diserahkan kepada Tuhan dalam baptisan kudus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 55 tadi. Hai puji namanya, bait yang ke-5. Sementara Bapak Ibu dan saksi boleh kembali ke tempat. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ke-7. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Kembali kita bersama-sama akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba.
marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menggerakkan pengakuan iman rasul kita yang nantinya akan diakhiri dengan haleluya, 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 yang kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan untuk kita sekalian mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Seraya kita mendengarkan firman-Nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, Bapa yang baik, penuh kasih dan rahmat, Engkau sungguh baik serta luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau berkati hidup kami dengan segala berkat-berkat-Mu. Saat ini kami dengan segala sukacita membawa persembahan kepadamu. Dengan ketaatan kepada firman-Mu, kami hendak membawa persembahan ini dan percaya bahwa Tuhan melayakkan persembahan ini serta menjadikan persembahan ini menjadi alat yang luar biasa untuk memenangkan jiwa serta perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Kami juga mengimani berkat berlipat ganda yang Tuhan curahkan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengiringi persembahan yang kita kumpulkan, kita menyanyi dari NKB nomor 197, bait yang pertama sampai dengan selesai persembahan dikumpulkan. NKB nomor 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku
milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang baka, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita ulang dari baitnya yang pertama. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergemar. Janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku. Ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untungku, Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat Tuhan, masukilah tahun yang baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah